Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mempelajari tentang konsep dasar listrik statis. Setiap benda tersusun atas atom-atom yang terdiri dari elektron, proton, dan neutron. Elektron adalah ion negatif, sementara proton positif dan neutron adalah netral, di mana proton dan neutron itu terdapat pada inti atom. Muatan listrik terjadi akibat adanya perpindahan elektron dari satu benda ke benda lain. Benda bermuatan positif jika jumlah proton lebih banyak dari jumlah elektron. Sementara benda bermuatan negatif jika jumlah elektron lebih banyak dari jumlah proton. Dan benda yang tidak bermuatan atau netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Listrik statis adalah listrik yang muatan-muatannya tidak mengalir atau diam, akan tetapi dapat terjadi lompatan elektron dalam sesaat. Kemudian kita mempelajari gejala listrik statis. Ini bisa kita cobakan pada plastik. Plastik yang belum digosok dengan wol atau kain dasar tidak bisa menarik potongan kertas-kertas kecil, tetapi plastik yang digosok dengan wol dan kain kasar akan menyebabkan plastik bermuatan negatif dan dapat menarik potongan kertas kecil. Mengapa plastik yang digosok dengan kain wol atau kain kasar bisa menarik potongan kertas tisu atau kertas kecil? Pada awalnya plastik dan potongan kertas tisu sama-sama tidak bermuatan atau netral. Kemudian setelah digosok dengan wol, elektron pindah dari wol ke plastik sehingga plastik menjadi negatif dan wol menjadi positif. Kemudian elektron plastik menarik proton potongan kertas sehingga kertas bisa tertarik atau lengket pada plastik. Karena plastik memiliki jumlah muatan yang lebih banyak, maka plastik dapat menarik kertas kecil. Kejadian yang sama terjadi pada batang kaca dan kain sutra yang mula-mula merupakan dua benda yang netral. Perhatikan pada gambar. Batang kaca digosok dengan kain sutra sehingga elektron pindah dari kaca ke kain sutra yang menyebabkan kaca menjadi positif sedangkan sutra menjadi negatif. Selanjutnya kita akan membuat dan menggunakan elektroskop. Pahami ya anak-anak, alat dan bahan yang kita gunakan pertama botol kaca, kawat, pipet, kertas aluminium, paku, dan gunting. Cara membuat elektroskop: pertama,
buat lubang pada tutup botol dengan menggunakan paku, kemudian potong pipet air mineral menjadi 2 bagian. Setelah itu, kupas ujung kawat tembaga untuk menghilangkan bahan isolatornya atau biasa kita sebut plastik. Kemudian tusukkan pipet ke tengah tutup botol yang sudah dilubangi. Masukkan kawat tembaga ke dalam pipet. Bengkokkan ujung kawat sebagai kepala elektroskop. Nah, seperti pada gambar. Dan bengkokkan ujung lainnya yang sudah dibuang bahan isolatornya sebagai tempat mengaitkan daun elektroskop. Nah, perhatikan gambar ya. Ada kepala elektroskop dan tempat daun elektroskop. Setelah itu, potonglah kertas aluminium foil membentuk daun sebanyak 2 buah. Kaitkan daun aluminium foil ke ujung kawat tembaga yang sudah dibuang bahan isolatornya. Masukkan ke dalam botol kaca dan tutup rapat. Nah, perhatikan seperti pada gambar. Elektroskop sederhana siap untuk digunakan. Nah, bagaimana cara menggunakan elektroskop? Ya, kita ambil sehelai plastik, kemudian didekatkan di kepala elektroskop. Amati posisi daun elektroskop. Ternyata daun elektroskop tidak membuka atau tidak mekar. Ini kita ambil kain kasar atau wol, gosokkan searah ke permukaan plastik beberapa kali. Setelah itu, kita dekatkan plastik yang telah digosok ke kepala elektroskop. Amati kedua daun elektroskop. Amati ya kedua daunnya. Nah, ternyata daun elektroskop saling menjauh atau besar. Ini menandakan kalau fungsi elektroskop adalah untuk mengetahui apakah benda yang mendekati kepala elektroskop bermuatan atau tidak. Nah, jika benda yang mendekati bermuatan, maka daun elektroskop akan mekar. Dan jika benda yang mendekati tidak bermuatan, maka daun elektroskop tidak mekar. Nah, oke. Prinsip kerja elektroskop itu ada kepala dan ada daun. Nah, seperti pada gambar. Jadi kita bisa juga membuat alat elektroskop sederhana. Elektroskop netral itu kepalanya antara positif dan negatifnya itu sama banyak ionnya. Ketika kita dekatkan dengan benda bermuatan negatif, maka ion negatif akan bersatu dengan ion negatif yang ada pada kepala elektroskop, sehingga menyebabkan daun elektroskop itu mengembang atau mekar. Sampai di sini paham anak-anak? Jadi bagi yang paham, buatlah rangkuman tentang elektroskop dan prinsip kerja elektroskop. Nah, cukup sekian pembahasan atau keterangan dari Ibu. Selamat pagi.